Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berdoa dipimpin oleh ketua kelas. Ibu absen terlebih dahulu. Ainur Aisyah, Akmal Faturrahman, Alinda Aulia, Alwiansyah, Andin, Asep Sukron, Asri Juliana, Dita, Ikpina, louder ya, yang keras suaranya. Krisna Aditya, Lutfi Fauzi Jamil, Misbahuddin, Nazwa Juliana, present bukan prison. Novi Halisa, Ranti Rahmat Sani, Salva Nur Ajrina, Salwa Hairunisa, Samsul Fahri, Raisa, Ahmad Zaki. Sebelum Ibu memulai materi, Ibu mau menyampaikan tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran hari ini yaitu kalian mampu menulis paragraf ejaan deskriptif teks dengan benar yang sering kalian temui dalam sehari-hari. Tidak dirasakan, cuma itu tuh termasuk materi gitu, deskriptif teks yang contohnya misalnya dia itu ganteng, dia itu cantik. Nah kan sering itu ya, sering ada dalam kehidupan sehari-hari. Nah itu tuh termasuk apa? Deskriptif teks. Sebelum ke materi, Ibu mau memberi kalian sticky note dulu. Udah? Semuanya pegang masing-masing? Udah? Tugasnya, sekarang kita mindfulness dulu. Tugasnya, kalian gambarkan emoji perasaan kalian saat ini. Perasaan kalian hari ini, saat ini. Mau sedih, senang, kecewa, menangis, apapun itu. Sok, gambarkan perasaan kalian.
Apa ini? Udah ada pulpen? Sudah? What do you feel today? Yang kalian rasakan hari ini, saat ini. Yang sudah, kumpulkan di karton yang ibu siapkan. Tempelkan. Silakan tempelkan. Udah semuanya? Kenapa banyak sekali yang kesel? Tidak ada yang happy. Happy-nya cuma ada 5. Coba ibu tanya, Krisna, kamu kenapa begitu ekspresinya? Kenapa itu? Bagaimana perasaannya hari ini? Kacau. Kenapa kacau? Banyak masalah. Di mana? Di sekolah? Semoga semakin membaik ya. Ibu lihat lagi sedang pilek. Siapa yang sedang pilek? Sedang sakit? Sedang pilek? Tidak kosong hatinya? Ya, semoga cepat sembuh ya. Terus ini ada bingung sama takut. Siapa? Asri, kenapa? Kenapa bingung sama takut? Hah? Bingung SMA? Oh, sudah memikirkan SMA mau kemana? Takutnya kenapa? Sawa, sedih. Sawa, sedih. Why you so sad? Sama? Oh. Dari kesimpulan ini, ibu lihat yang senang itu lumayan, yang sedih itu sama kesal itu banyak. Ya, semoga yang senang itu lebih senang lagi setiap harinya, yang sedih itu menjadi lebih senang dan bahagia. Sekarang ibu mau mindfulness sama kalian. Kalau ibu bilang lilin, berarti ekspresi tiup lilin. Bagaimana? Kalau ibu bilang ekspresi harum bunga, hirup harum bunga, bagaimana?
Tiup lilin. Hirup harum bunga. Tiup lilin. Hirup harum bunga. Bagaimana perasaan kalian hari ini? Semoga sekarang dan seterusnya kalian mendapatkan kebahagiaan ya. Dalam keluarga, di sekolah, atau dimanapun itu. Sekarang Ibu mau menyampaikan materi. Kalian udah siap? Ya. Materi hari ini yaitu apa? Tadi Ibu udah menyampaikan tujuan. Ada yang tahu descriptive text itu apa? Alinda? Teks yang menerangkan atau mengungkapkan sesuatu seperti orang, hewan, atau objek lainnya. Ada lagi yang tahu? Ada lagi? Mari kita bahas. Definition. Definition of descriptive text is a text that describes a particular object in detail. Dalam bahasa Indonesianya, descriptive text atau teks deskripsi adalah sebuah teks yang mendeskripsikan objek tertentu secara rinci. Pada teks ini, kamu akan menggambarkan objek secara jelas, bisa ukurannya, bentuk, bau, dan lain-lain. Jadi, descriptive text itu apa? Teks menggambarkan orang, benda, tempat. Sorry. Selanjutnya, purpose of descriptive text. Purpose of descriptive text, apa itu? Tujuan dari descriptive text. Jadi tujuan dari descriptive text itu mendeskripsikan atau menggambarkan orang, benda, hewan, atau tempat. Ya. Paham semuanya? Structure of descriptive text. Ada berapa? Yang pertama apa? Yang kedua? Ada yang tahu identification itu apa? Najwa? Pengenalan bisa. Description itu ada yang tahu apa? Ciri-ciri. Identification. Bagian ini terletak pada paragraf pertama. Tujuannya adalah untuk mengidentifikasi suatu objek yang ingin dideskripsikan. Identification berfungsi untuk memperkenalkan kepada pembaca tentang objek yang akan dijelaskan. Sebelum kita memberitahu tentang lebih rinci mengenai objek tersebut pada paragraf selanjutnya. Jadi identification itu pengenalan suatu objek. Ya. Jadi memperkenalkan si objek tersebut yang akan
dijelaskan atau digambarkan. Selanjutnya, description. Apa itu description? Bagian ini terletak pada paragraf kedua dan seterusnya. Berisi tentang sifat-sifat yang melekat pada sesuatu yang sudah kamu kenalkan pada pembaca pada paragraf pertama. Jadi descriptive text itu apa? Ciri-ciri dari objek tersebut, ya, setelah identification. Selanjutnya, contoh descriptive text. Ada yang bisa contoh descriptive text bagaimana? Contoh descriptive text. Ibu kasih contoh. Pertama, identification. Let me introduce you to my best friend. Her name is Hinata. She is my classmate in senior high school. Ini kan menceritakan tentang teman dekatnya. Namanya siapa? Hinata. Dia adalah teman sekelas saya di SMA. Itu termasuk apa? Identification. Sekarang contoh dari description. Ibu mau Alinda coba baca contoh dari description. Hinata is so pretty. She has an oval face, rounded eyes, pointed nose, and long hair. She is smart and friendly. Hinata is so pretty. Artinya apa? She has an oval face, rounded eyes, pointed nose, and long hair. She is smart and friendly. Jadi description itu menyebutkan ciri-ciri. Selanjutnya, next, language feature of descriptive text. Ada berapa? 3. Yang pertama, yang kedua, yang ketiga, ada yang tahu adjektif itu apa? Kata sifat, simple present tense. Kejadian yang sering dilakukan sehari-hari. Adverb of frequency. Seberapa sering kejadian tersebut dilakukan. Contoh descriptive text secara full ya. Ibu mau Raisa baca ke depan. Perhatikan semuanya. My best friend Hinata. Let me introduce you to my best friend. Her name is Hinata. She is my classmate in senior high school. She is 13 years old. Ibu mau pembacaan description sama Novi. Hinata is pretty. She has an oval face, rounded eyes, pointed nose, and long hair. She is smart and friendly. She often helps me to do my homework and always respects others. Everyone knows her. Kalian mengerti? Jadi di sini itu sudah jelas identification itu termasuk perkenalan. Description-nya itu ciri-ciri dan sifat.
punya foto. Coba kalian lihat. Wait moment. Ada yang tahu ini siapa? Presiden siapa? Kemarin baru lengser kan ya. Sekarang udah diganti presidennya yang baru. Ibu mau kalian mendeskripsikan foto ini. Asep? Jokowi is President of Indonesia. Next, siapa mau? Andin? He has three children. They are Kaisang Pangarep, Kahiyang Ayu, dan Gibran Rakabuming Raka. Jokowi mempunyai 3 anak. Pertama, Kaisang, Kahiyang, sama Gibran. Ada lagi yang mau mendeskripsikan? Najwa? Jokowi is thin. He has thin, short hair, and tall body. He looks very because he often takes smiles to everybody near him. Jokowi is Indonesian politician. His politician career began to join him to the IT. Coba perhatikan. Jokowi is the President of Indonesia. Jokowi adalah Presiden Indonesia. He has 3 children. Dia mempunyai 3 anak. They are Kaisang Pangarep, Kahiyang Ayu, dan Gibran Rakabuming Raka. They are siapa aja? Kaisang Pangarep, Kahiyang Ayu, dan Gibran Rakabuming Raka. Jokowi is thin. Jokowi mempunyai badan yang kecil. He has brown skin. Dia mempunyai kulit short hair, rambut yang pendek, and tall body. Tubuh yang tinggi. He looks friendly. Dia terlihat ramah. Because he often keeps smile to everybody near him. Karena dia selalu tersenyum ketika bertemu dengan orang-orang. Jokowi is Indonesian politician. Jokowi adalah seorang politisi. His politician career begins when he joined PDIP. Dia memulai politiknya bergabung dengan sebuah partai apa? PDIP. Oke, ibu sudah memberikan foto, terus ibu sudah menanyakan deskripsikan. Sekarang ibu mau Krisna ke depan. Coba deskripsikan tentang Krisna. Ya, tahu Pak? Friendly to other. Dia sangat ramah kepada orang lain. Betul tidak? Ada lagi yang ingin mendeskripsikan? He is tall. Dia sangat tinggi. Tinggi? Ada lagi? Nanti. Dia mempunyai rambut yang hitam. Betul? Ada yang ingin menambahkan lagi? Alwi? He very kind. Kalau untuk perempuan itu she, kalau untuk laki-laki itu he. Dia sangat baik. Betul tidak? Ada yang ingin menambahkan lagi? Sudah cukup? Krishna, sit down. Sekarang dari perempuan, ibu mau Andin ke depan. Tadi Krishna sudah, perwakilan dari laki-laki.
Sekarang kalian deskripsikan teman kalian yang perempuan ini. Siapa? Dita? She is white skin. Dia mempunyai kulit yang putih. Betul? And then, siapa yang mau lagi? Apa Sal? Pak? She is tall body. Dia mempunyai badan yang tinggi. Tinggi tidak? Ada lagi? Ayo Indonesia. She is beautiful and charming. Dia sangat cantik dan sangat, betul tidak? Coba lihat. She is beautiful. Semua wanita itu beautiful ya. Ada lagi yang ingin menambahkan? Sudah? Saya cukup? Sit down please. Ibu mau bertanya. Siapa teman dekat kalian saat ini? Di kelas ini? Siapa teman dekat kalian di kelas ini? Dita, siapa? Oke. Menurut Dita, Salwa itu bagaimana penampilannya? How about her fashion gitu? Bagaimana? She is okay, and then terus? Ai, siapa teman dekatmu di kelas ini? What do you think about Misbah? Oke, he's cool. And then, kemudian, bagaimana penampilan Misbah itu? He's cool, and then, kain, and then, enough, cukup, oke. Materi dari ibu tadi yang disampaikan itu descriptive text. Ibu mau bertanya sama kalian. Ada yang belum mengerti? Ada yang tidak mengerti? Ada yang tidak mengerti? Misbah, kenapa? Ingin saya tanyakan. Oke. Mengapa descriptive text menggunakan simple present? Mengapa teks descriptive text menggunakan simple present tense? Because simple present tense always used in every day. Jadi simple present tense itu digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Sudah cukup? Sekarang ibu mau kalian mendekat dengan teman kalian masing-masing. Dah? Jadi teman dekat kalian itu yang sebangku. Ya, di sini ibu ingin kalian mengamati teman dekat kalian tersebut yang kalian anggap dekat. Oke? Itu ada yang kursinya bertiga, berarti itu yang satu di depan sama di depan Alinda ya. Amati teman dekat kalian, ciri-cirinya, sifatnya dengan menggunakan descriptive text.
Dibagi aja. Sekarang kalian amati ciri-ciri teman dekat kalian tersebut yang dianggap kalian dekat. Mengamati ciri fisiknya, sifatnya. Tuh, amati dulu. Amati teman kalian. Ciri-cirinya, sifat-sifatnya. Kemudian, setelah kalian mengamati ciri-ciri, kalian tuliskan dalam descriptive text. Ke dalam sebuah descriptive text. Kalian tuliskan dalam sebuah descriptive text. Setelah mengamati ciri-ciri tadi. Kalau ada yang tidak mengerti bahasa Inggrisnya, boleh tanya ibu ya. Apa? Bahasa Inggrisnya jahat apa? Is very naughty. Di sini kalian belajar mendeskripsikan teman kalian dalam sebuah paragraf. Ada yang ditanyakan? Asep? Ada yang ingin ditanyakan? Gampang? Mensuwur. Ibu.
Ibu, suami alis yang tebal. Halis, I forgot. Halis. Ada yang tahu? Halis. I don't know. Itu forgot. Halis yang tebal. Halis. I don't know. Kalau bulu mata yang sangat lentik. Nah. Keren. Kalau populer. Familiar. Bahasa Inggrisnya halis itu eyebrow. Kalau ini gini nulisnya, Bu. Iya. Oh, sudah banyak kata. Sudah. Dua menit lagi ya, aku kasih waktu. Kalau bahasa Inggrisnya males, lazy. Ya. Sudah semua belum? Sudah? Kalian sudah mendeskripsikan teman kalian masing-masing? Sekarang Ibu mau kalian berkelompok menjadi 3 kelompok. Kelompok pertama, Alinda, Asri, Najwa, Iktina, Lutfi, Krisna. Bergabung dengan kelompoknya. Kelompok 2, Ainur Aisyah, Salwa, Nopi, Andin, Asep, Samsul, Akmal. Kelompok 3, Salpa, Dita, Raisa, Ranti, Misbah, Ali. Silakan kalian bergabung dengan kelompoknya masing-masing. Dibuat melingkar ya. Zaki masuk kelompok Samsul. Kemarin Zaki nggak sekolah, ya sakit. Sudah? Tugasnya kalian saling
Koreksi pengerjaan teman kalian. Koreksi pengerjaan teman kalian masing-masing. Saling mengoreksi satu sama lain. Ya. Lihat pengerjaan temannya, lalu koreksi sama kalian, saling bergantian. Dia apa? Dia perempuan atau dia laki-laki? He. Koreksi saling bergantian ya. Oke. Ini jauh. Jauh. Angry ya, angry. Saling mengoreksi satu sama lain. Dari mulai wajahnya gitu. Iya, bukan dari mulai wajahnya, kan tadi udah ibu tugaskan. Temui teman dekat kaliannya, terus amati ciri-ciri. Nah, sekarang sudah berkelompok, saling bertukar mengoreksi paragraf deskriptifnya tersebut. Kerjakan.
Ada cedera. Langsung. Oke. Jadi sok kerjakan. Saling mengoreksi ya. Air. Sudah ini koreksinya temannya. Ya. Ya. Have you done? Oke.
Kenapa? Udah ngomong ini belum? Udah belum? Apa? Akar? Kenapa? Setelah kalian mengoreksi punya teman-temannya, kalian pilih yang paling bagus paragraf deskriptif teksnya. Kemudian kalian pilih salah satu perwakilan dari kelompoknya. Sekarang perwakilan tiap kelompoknya ke depan. Per kelompok 1 orang. Mau kelompok yang mana dulu? Kelompok 2 sudah siap? Ya. Siapa yang mau ke depan? Oke, Salwa. Perkenalkan diri kelompok, nama kelompoknya siapa aja? Iya, menggunakan bahasa Inggris. Bilingual, campuran. Iya. Terserah kamu aja. Yang penting presentasikan hasil kerja kelompoknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Salwa, perwakilan dari kelompok 2 yang akan mempresentasikan hasil kerja kelompok tadi. Salah satu anggota dari kelompok 2 itu di antaranya Novi, Anil, Zaki, Samsul, Ansel, Ani. Nah, langsung Bu. Iya.
I have a close friend named Anil. He is really smart. He always gets good grades. He is also kind and warm. He is beautiful inside and outside. Sudah? Sudah. Sudah. Ada yang mau menanggapi? Ada yang mau menanggapi? Najwa? Bilangnya sekali lagi. I have a close friend named Anil. He is really smart. He always gets good grades. He is also kind and warm. He is beautiful inside and outside. Ada yang lagi mau menanggapi? Misbah? Terlalu lambat. Gimana Sawa? Bisa diulangi kembali? I have a close friend named Anil. He is really smart. He always gets good grades. He is also kind and warm. He is beautiful inside and outside. Ada yang mau menanggapi kembali? Sudah cukup? Ibu mau menginstruksikan kepada kalian kalau bisa menggunakan bahasa Inggris ya. Hello everyone, here I am Salwa. Mengerti? Udah, Salwa sit down please. Next, kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone. Hello. Saya Lili Asri Diana, perwakilan dari kelompok 1. Kelompok 1 terdiri dari Krishna, Lutfi, Najwa, Alinda, dan Sina. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari teks deskripsi yang saya buat. I have my best friend in my classroom. I share with her. Her name is Najwa. I always call her Najwa. Najwa has small memory. She likes with her parents and sister. She is patient, friendly, and helpful. That's my best friend. Ada yang mau menanggapi? Samso? Terlalu cepat. I have my best friend in my classroom. I share with her. Her name is Najwa. I always call her Najwa. Najwa has small family. She lives with her parents and sister. She is patient, friendly, and helpful. That's my best friend. Udah cukup? Udah. Sekarang terakhir kelompok 3. Siapa yang mau ke depan? Raisa. Hello everyone, my name is Raisa dan saya dari kelompok 3 yang terdiri dari Gita, Santi, Salva, Misbah, dan Aliasa. Okay. My best friend is Pretty. She has long straight black hair. She is tall, active, and energetic. She is tall. She is tall, active, dan energetic. Her name is Santi. Udah? Ada yang mau menanggapi? Ya, Asep? Kurang jelas. Ya, Raisa kurang jelas. My best friend is Pretty. She has long straight black hair. She is tall and active and energetic. Her name is Santi. Bagaimana? Sudah cukup? Sudah.
Kasih tepuk tangannya tuh. Kenapa dari tadi saya tepuk tangan? Sekarang kan Ibu tadi udah memberikan materi apa? Descriptive text. Dari awal sampai akhir, siapa yang ingin menyimpulkan ke depan? Alinda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Descriptive text adalah teks yang menjelaskan atau menggambarkan suatu objek yang berupa manusia, hewan, tempat, ataupun subjek yang lainnya. Strukturnya ada dua, yang pertama identification, yang kedua description. Yang pertama identification yaitu pengenalan tokoh. Yang kedua description yaitu ciri-ciri atau menjelaskan sifat-sifat pada objek tersebut. Ada yang mau menambahkan? Aina Raisya. Result of descriptive text. 1 adjective, 2 simple sentence, 3 word of Frekuensi. frequency. 1 adjective yaitu kata sifat, kedua present tense yang artinya kejadian yang menunjukkan yang sudah dilakukan sehari-hari. Yang ketiga word of Frekuensi. frequency yang artinya kata yang menunjukkan yang sehari-hari dilakukan. Adverb of frekuensi. Kata yang menunjukkan seberapa kejadian tersebut sering dilakukan. Ada yang ingin menambahkan lagi? Sudah? Sudah. Kalian ngantuk tidak? Ngantuk. Ibu punya ice breaking. Oke? Sebentar. Satu. Perhatikan semuanya. Perhatikan Ibu. Perhatikan semuanya. Kalau Ibu bilang clap, kalian tepuk tangan. Kalau Ibu bilang boom, kalian pukul meja. Kalau Ibu bilang get, kalian bawa makanan yang ada di tengah, nanti yang dapat itu menjadi miliknya. Oke? Percobaan pertama. Percobaan pertama simulasi. Clap. Boom. Get. Lagi percobaan lagi. 1, 2, 3. Clap. Clap. Boom. Boom. Clap. Clap. Fokus apa yang Ibu ucapkan. Clap. Boom. Clap. Boom. 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 Get. Siapa yang dapat kelompok 1? Raisa. Kelompok 2? Ainda. Kelompok 3. Ibu punya 1 lagi. Oke? Perhatikan Ibu. Clap. 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 Boom. Boom. Clap. Boom. Clap. Boom. Clap. Boom. Hey,
Kelompok 2, kelompok 3. Itu menjadi milik kalian. Satu lagi, ibu mau tahu semangat kalian. Kalau ibu bilang good morning, kalian jawab apa? Good morning. How are you today? I'm fine too. Ibu mau tepuk semangat ya. Ibu pengen tahu semangat kalian. Tepuk semangat. Masih semangat? Oke, tadi ibu sudah memberikan materi descriptive text. Apa itu descriptive text? Apa itu descriptive text? Apa itu teks descriptive text? Tadi ibu sudah memberikan penjelasan sama kalian. Apa itu descriptive text? Apa itu descriptive text? Yang menjelaskan atau mendeskripsikan objek seperti hewan, manusia, tempat, dan lainnya. Language feature descriptive text itu ada berapa? Structure generic of descriptive text ada berapa? Yang pertama? Yang kedua? Kalian sudah paham semuanya? Ibu sekarang mau melakukan refleksi, ya, mau memberikan 3 pertanyaan. Yang mau menjawab, acungkan tangannya, ya. Oke. Yang ibu yang bisa menjawab, acungkan tangannya, oke? Pertama, apakah kalian senang dengan pembelajaran hari ini? Ya, ini? Ya, saya suka. Saya lebih memahami materi dengan menggunakan bahan bacaan yang menarik. Oke. Ada yang mau nambahkan? Kenapa? Apakah kalian senang dengan pembelajaran ini? Ada yang mau menambahkan? Sudah? Pertanyaan kedua. Kesulitan apa yang kalian hadapi dalam pembelajaran ini? Zaki? Belum mampu menulis teks deskripsi yang panjangnya 12 sampai 15 kalimat dengan bahasa yang benar dan ejaan yang benar. Oke. Kesulitan apa yang kalian hadapi? Belum mampu menulis 12 sampai 15 kalimat. Ada lagi kesulitan apa? Apa? Membaca bahasa Inggris dalam descriptive text. Ada lagi kesulitannya? Najwa? Cara penulisan yang benar. Ada lagi? Penempatan kata. Ada lagi kesulitan yang kalian hadapi? Cara menerjemahkan kosakata. Oke? Udah cukup? Ada lagi? Sekarang pertanyaan terakhir. Apakah instruksi dari ibu atau perintah dari ibu itu sudah jelas? Novi? Tidak semua instruksi yang diberikan sudah jelas. Mungkin saya akan mempelajari kembali materi agar saya lebih memahami. Ada lagi? Apakah instruksi perintah dari ibu sudah jelas belum? Ya? Sudah. Karena? Ibu menjelaskannya dengan cara saya dan juga menggunakan contoh. Ada lagi? Apakah instruksi perintah dari ibu sudah jelas? Sudah? Sekarang kumpulkan LKPD-nya masing-masing.
Tadi? Gimana materinya? Sudah jelas belum? Jadi descriptive text itu apa? Menggambarkan apa? Sesuatu objek secara rinci. Struktur generiknya tuh ada berapa? 2. Yang pertama? 2. Language feature-nya ada berapa? 3. Apa yang pertama? Yang kedua? Yang ketiga? Apa itu adjective? Kata sifat. Simple present tense? Kejadian dalam kata yang lain. Adverb of frequency? Oke, tadi kan kalian menemui kesulitan apa yang kalian pelajari dalam pembelajaran ini? Yang pertama tadi apa? Cara menulis. Mungkin itu kalian harus lebih belajar menulis dalam bahasa Inggris ya. Terus tadi kosakata yang kalian tidak tahu ya, banyak yang kalian tidak tahu kan dalam bahasa Inggris. Itu kalian harus memperbanyak vocabulary. Apa itu vocabulary? Kosakata. Contohnya apa? Kata kerja, kata sifat, kata benda dalam bahasa Inggris. Terus tadi penempatan. Karena mungkin kebanyakan dalam bahasa Inggris itu penempatannya selalu terbalik ya. Terus tadi apa lagi? Cara penulisan. Ya tadi kata Ibu harus banyak mempelajari. Soalnya dalam bahasa Inggris itu banyak kata yang dibaca sama tapi penulisan beda. Contohnya apa? Ada enggak? Contohnya apa? Pokoknya mah dalam bahasa Inggris itu kalian harus lebih belajar lagi ya. Terus tadi itu apa katanya? Apalagi kesulitannya itu? Penempatan. Kan tadi ibu udah bilang kalian harus mempelajari penulisan dulu, penempatan, terus vocabulary. Iya. Minggu depan hari ini mungkin materi cukup sampai sekian. Minggu depan Ibu akan memberikan materi tentang opinion. Apa itu opinion? Ada yang tahu? Pendapat. Ya. Itu kalian udah ada yang tahu? Dari mana? Sering mendengar. Jadi opinion, ya. Jadi kalian bisa mempersiapkan materi tersebut di kemudian hari ketika bertemu dengan pelajaran Ibu. Oke? Opinion itu apa tadi? Pendapat. Seperti pendapat mengenai orang atau apapun itu, ya. Terus semoga kalian lebih menyenangkan lagi belajar sama Ibu dengan pembelajaran ini. Kesulitannya semoga nanti bisa lebih belajar lagi, mendapatkan solusinya, ya. Terus semoga kalian bisa mencerna materi yang telah Ibu sampaikan, ya. Pokoknya itu. Ya. Nanti pokoknya setiap pertemuan sama Ibu sebelum materi, Ibu akan menanyakan materi sebelumnya. Ya. Sekarang kalian kembali ke bangku masing-masing seperti semula.
Duduk yang rapi. Bereskan semua buku kalian. Yang duduk yang rapi. Jangan Misbah. Bukunya? Ada. Itu yang masih ada yang belum. Dah? Berdoa. Ya, sekarang kalian keluar sebaris-sebaris. Salam. Salam. Kenapa ini nggak mau pulang? Kenapa diam saja? Kenapa kalian diam aja nggak pulang?